apa kabarnya seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau? Kita malam ini berjumpa kembali di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar, Interaktif dan Spontan KJRI Hong Kong episode ke-20. Saya Ayu Sabtaningtyas akan memandu acara pada malam hari ini. Saya ingatkan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan acara pada malam hari ini sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong ya. Pastikan juga teman-teman juga sudah mengikuti akun media sosial kita yang lain. Kita ada di Twitter, YouTube, Instagram. Pastikan teman-teman follow kita di akun-akun tersebut untuk mengikuti update perkembangan terkini kebijakan yang pastinya akan berguna untuk teman-teman semua warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Saya ingatkan teman-teman juga jangan lupa untuk berpartisipasi ngobrol bareng bersama kita, baik melalui kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan kepada kami melalui WhatsApp di 9400 1506. Sekali lagi di 9400 1506. Jangan lupa sertakan nama beserta pertanyaannya. Akan dipilih 2 orang penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Dan kita juga spesial ada hadiah bagi penanya yang beruntung juga masker kain cantik dari Indonesian Club. Masker kain ini akan memakai motif tradisional kain Indonesia yang pastinya menarik banget. Jadi teman-teman pastikan untuk sampaikan pertanyaannya terkait tema kita pada malam hari ini, yakni mengenai ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian di masa COVID-19. Saya juga ingin umumkan pemenang 2 orang penanya yang beruntung dari episode sebelumnya. Baik, selamat kepada Ibu Siti Musriatun dan Ibu Reni Puspitasari. Kepada kedua orang pemenang, sekali lagi selamat mendapatkan 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Baik, pada malam hari ini kita spesial kedatangan 4 orang narasumber yang akan membahas tuntas mengenai ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian di masa COVID-19. Kita ketahui bersama di masa pandemi ini terdapat penyesuaian-penyesuaian yang diberlakukan baik oleh pemerintah Hong Kong maupun pemerintah Indonesia sendiri, khususnya terkait pekerja migran Indonesia di Hong Kong dan Makau. Malam hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan yang pertama kita bersama dengan Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong dan Makau, Bapak Ricky Surender. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Ayu. Baik, dan juga hadir bersama kita Konsul Imigrasi Bapak Ciko Mutakin. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Ayu. Selamat malam, teman-teman WNI. Baik, bergabung bersama dengan kita juga Bapak Konsul Ketenagakerjaan KJRI Hong Kong, Pak Edgar Renaldi. Selamat malam, Bu Ayu. Selamat malam teman-teman semua. Baik, dan terakhir Bapak Hernawan Bagaskara Abid, Konsul Muda Konsuler KJRI Hong Kong. Selamat malam, Bu Ayu. Selamat malam semua. Baik, nah sehubungan dengan peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian yang khususnya disesuaikan saat ini di masa COVID-19 ini dan relevan untuk teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong dan Makau. Ada berbagai macam perubahan ketentuan dan lain sebagainya yang berdampak terhadap teman-teman pekerja migran. Untuk membahas lebih lanjut terkait itu, kita sudah siapkan nanti paparan dari narasumber. Tapi sebelum itu, saya mohon kepada Bapak Konjen untuk menyapa teman-teman, Pak, sekaligus juga memberikan pengantar, Pak, terkait isu kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Ayu atas pengantarnya. Seluruh warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran Indonesia yang selalu saya banggakan dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Kita tahu bahwa situasi saat ini cukup sulit di tengah pandemi COVID, di mana Hong Kong saat ini mengalami third wave dan
tadi disampaikan oleh Bu Ayu, memang banyak beberapa penyesuaian-penyesuaian terkait dengan ketentuan yang diterapkan tidak hanya bagi para pekerja migran Indonesia, tapi bagi seluruh penduduk yang bertempat tinggal di Hong Kong. Tidak terkecuali kami juga di sini mematuhi dan menyesuaikan ketentuan tersebut. Yang kita pahami bersama bahwa ini semata-mata untuk mencegah penyebaran virus COVID yang belum juga membaik. Nah, teman-teman semua, sesuai dengan tema malam ini yaitu ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian, sebelum kita nanti masuk ke topik-topik selanjutnya yang saya kira relevan sekali di saat ini, saya ingin menyampaikan atau sharing dengan teman-teman semua upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh KJRI Hong Kong beserta dukungan teman-teman semua, karena tanpa kerjasama dengan teman-teman semua para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong ini, peran KJRI tidak akan bisa maksimal. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi yang perlu kita ketahui bersama. Saya akan gunakan slide untuk efisiensi waktu. Mungkin bisa mulai dengan slide pertama. Baik, next slide. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, seperti ketahui sejak bulan Januari pada saat COVID-19 di Hong Kong ini terjadi, kita sudah melakukan pendataan ya sampai dengan Juli kemarin itu sekitar 7 bulan. KJRI Hong Kong telah menangani sebanyak kurang lebih 1.915 penanganan pengaduan warga negara Indonesia ya. Dan apabila kita lihat di dalam diagram yang kita tayangkan, jenis kasus yang paling banyak ditangani adalah masalah ketenagakerjaan, kurang lebih mendominasi sekitar 819 kasus atau kurang lebih 43% dari seluruh kasus yang dihadapi. Nah, jenis kasus lainnya memang lebih banyak secara jumlah, namun terdiri dari berbagai macam kasus, yang antara lain masalah pidana, ya, masalah pelanggaran kriminal, lalu kasus-kasus keimigrasian, dan apabila kita lihat yang cukup tinggi juga masuk dalam kategori lainnya, kurang lebih sekitar 886. Nah, di sini masuk kasus-kasus yang PMI kita yang sakit ya, yang perlu ditangani lebih lanjut, yang mengalami perselisihan antar PMI juga masuk di kategori ini. Lalu juga banyak juga yang PMI yang kita akan kontak dengan keluarganya di Indonesia, keluarga Indonesia mencari, nah ini pun kita tangani semua. Jadi kurang lebih 1.915 dalam waktu hanya 7 bulan sampai Juli kemarin. Oke, next slide. Nah, kita lihat bersama sekarang mengenai persentase jenis kasus. Ya, apabila kita lihat kasus yang paling banyak adalah tidak muncul sini ya. Sebentar. Ketenagakerjaan tadi saya sampaikan ini bentuk diagram lainnya 43% ya, pidana 5%, imigrasi 5% dan lainnya 47%. Nah, jadi ini kasus-kasus yang mendominasi. Next slide. Nah, ini tadi hanya bentuk tayangan berikutnya ya. Nah, terkait dengan penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus memang sangat tergantung dari jenis dan karakter kasus ya yang ditangani. Artinya tidak semua kasus bisa selesai dalam waktu cepat. Kita lihat angkanya 51%. Kenapa 51%? Tidak berarti semua kasus yang masuk tidak ditangani. Justru ini sudah kita pilah-pilah bahwa contohnya kasus yang melalui jalur hukum itu tentu saja memakan waktu lebih lama karena harus berproses sesuai dengan hukum
setempat. Berbeda dengan penanganan kasus lain, misalnya ketenagakerjaan, pembayaran hak-hak PMI yang tidak terlaksana dengan baik, itu bisa kita langsung intervensi dengan otoritas kita yang kita miliki. Namun kasus hukum tentu saja kita harus tetap mengikuti prosedur aturan hukum setempat. Next. Nah, tadi terkait penanganan kasus. Nah, di masa COVID ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, apabila kita ingat saat awal Januari COVID outbreak di Hong Kong, kita secara proaktif langsung mengambil langkah di mana beberapa negara belum mengambil langkah proaktif, kita sudah langsung melakukan koordinasi, konsolidasi dengan berbagai pihak ya, guna menyediakan masker untuk seluruh warga negara kita yang bermukim di Hong Kong, dan hampir sebagian besar adalah untuk teman-teman pekerja migran kita. Nah, berdasarkan dukungan yang baik, kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, ya, kita berhasil menyebarluaskan masker kurang lebih 220.000 masker. Nah, ini suatu jumlah angka yang sangat besar. Apabila teman-teman sekalian atau Bapak Ibu bisa cek dengan negara-negara lain yang terdampak, kita sangat proaktif outreach untuk membagikan masker ini, karena walaupun kita tahu bahwa teman-teman sendiri ada yang mengupayakan secara mandiri, namun kita terus berupaya untuk menyediakan secara cukup ya. Dan mekanismenya pun berdasarkan masukan dari teman-teman semua, ini kita pilih selain langsung ke KJRI, tapi kita juga kunjungi kantong-kantong warga kita ya yang di luar Hong Kong, khususnya di territories, dan melalui pos. Ini pun saran dari teman-teman semua kita tempuh. Next slide. Nah, teman-teman semua, seperti kita ketahui bahwa COVID tidak hanya membawa dampak kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi di Hong Kong sendiri, namun juga membawa dampak kepada people movement, pada lalu lintas warga kita yang ingin kembali, utamanya ke Indonesia, di mana banyak negara khususnya Hong Kong, Macau juga melakukan pengetatan traveling, pengetatan perjalanan. Nah, untuk itu kita telah membentuk tim help desk ya, untuk memfasilitasi seluruh warga kita yang ingin keluar dari Hong Kong dan Macau untuk kembali ke Indonesia dengan berbagai kepentingannya. Nah, kita berhasil sampai dengan bulan Juli kemarin itu kurang lebih 2.751 orang ya. WNI kita berikan fasilitasi pendampingan dan juga surat keterangan jalan ya. Mengapa proses repatriasi ini bisa kita bilang berjalan dengan baik? Karena kita lakukan engagement, melakukan kerjasama pendekatan yang baik dengan otoritas pemerintah Hong Kong, kerjasama sehingga mereka memberikan kepercayaan bagi kita bahwa kita akan mengawal penuh pergerakan dari setiap warga Indonesia, khususnya dari Macau. Pada saat itu Macau sangat kesulitan, tidak bisa ditutup sama sekali, tidak ada transportasi yang memadai, sehingga bisa dilakukan dengan baik. Silakan next slide. Nah, di samping juga fasilitasi ataupun bantuan perjalanan, kita juga memahami banyak teman-teman PMI ya di Macau, utamanya ini kita lihat ini di teman-teman PMI kita di Macau yang mengalami kesulitan karena putus pekerjaannya. Ya, jadi sementara mereka tidak bisa keluar karena Macau ditutup, maka kita lakukan langkah untuk penyediaan paket sembako yang tujuannya adalah untuk agar teman-teman bisa survive sambil berharap
situasi semakin membaik. Ya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan seluruh ormas masyarakat kita di Macau ya, dan termasuk di Hong Kong, koordinasi yang baik, kita bisa memberikan bantuan secara efisien dan tepat sasaran. Lanjut. Nah ini juga karena banyak teman-teman kita yang terdampak ya pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan ataupun majikan, ini khususnya juga di Macau. Kita tayangkan, kita menyediakan shelter walaupun situasi memang sangat terbatas, namun kita berupaya untuk memberikan pelayanan fasilitas yang minimum standar bisa nyaman. Termasuk di Hong Kong juga kita memiliki shelter tapi khusus untuk wanita. Kita coba upayakan sebaik mungkin dengan segala keterbatasan. Alhamdulillah seluruh warga PMI kita yang membutuhkan bantuan berdasarkan skala prioritas kita bisa layani dengan baik. Lanjut. Nah ini terkait dengan pengambilan hak-hak finansial. Kita juga membantu memfasilitasi seluruh PMI yang mengalami permasalahan ya. Nah, sejauh ini KJRI telah mengupayakan pengembalian atau perolehan hak-hak finansial dari WNI yang bermasalah, ya, dilakukan dengan baik melalui litigasi, ya proses hukum ataupun non litigasi. Nah, kebijakan yang kita tempuh agar efisien dan efektif, kita lakukan mediasi. Mengapa? Karena dengan tadi otoritas yang kita miliki, kita bisa lakukan mediasi dengan baik dengan majikan maupun dengan khususnya majikan ya, dan dengan bantuan agensi-agensi yang ada di Hong Kong ini untuk pengembalian hak seperti gaji, ya, kompensasi, asuransi, dan restitusi kesehatan. Nah, nilai yang kita catat ya dari Januari Juli, apa kita lihat di slide, kurang lebih 1.519.691.000. Nah, ini yang telah berhasil kita upayakan oleh kita dikembalikan kepada para PMI. Untuk itu teman-teman yang merasa memang memiliki masalah jangan sungkan-sungkan ya melapor ke kami, ke KJRI Hong Kong. Jangan takut ya, teman-teman juga harus berani bicara ke majikan ataupun ke agent. Jika agent pun tidak memberikan bantuan secara maksimal, lapor ke kami ya. Lapor ke KJRI, teman-teman semua di sini siap untuk membantu. Namun tentu saja teman-teman sendiri harus berani untuk bicara, ya, menyampaikan permasalahannya ke majikannya. Memang kalau majikannya tidak memberikan apa yang menjadi hak teman-teman semua. Baik, lanjut. Nah ini sedikit ingin saya sampaikan mengenai tadi dalam konteks upaya perlindungan pekerja migran di Hong Kong, ya, di Macau. Saya selalu tekankan ke teman-teman semua, teman-teman harus mengetahui hak-haknya, ya. Minimal teman-teman tahu kontrak kerja yang teman-teman sepakati dengan majikan. Karena kontrak ini kontrak standar, ya, pemerintah Hong Kong, sehingga klausula dari kontrak kerja ini sudah baku dan mengikat secara hukum. Jadi teman-teman punya hak yang sama, punya kekuatan hukum yang sama. Ya. Untuk bisa membela diri sendiri atau melindungi diri sendiri, maka teman-teman harus memahami isinya. Nah, ini saya coba sarikan dari isi kontrak tersebut. Ya. Dokumen ini adalah salah satunya dokumen yang diakui pemerintah Hong Kong, ya, untuk memperkerjakan pekerja domestik asing. Ya. Nah, ketentuan utama yang di dalam ada 7 kurang lebih, ya, pembayaran atau pemotongan gaji, ya, lalu penggantian biaya dokumen, ya, hari libur, ya, baik libur resmi maupun cuti tahunan, pemutusan perjanjian kerja, lalu mengenai long service payment, ya, perawatan medis, ataupun pemberitahuan pemutusan kerja, kontrak kerja atau notis yang kita kenal one month notice. Nah ini teman-teman harus tahu, ya.
baik bisa teman-teman belajar dari diskusi dengan sesama PMI ya, ataupun bersama ormas-ormas yang ada. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam kesempatan ini kepada organisasi-organisasi yang peduli dengan para PMI kita yang selama ini menjadi mitra KJRI ya. Kita teruskan kerjasama kita untuk saling mengedukasi, saling share hal-hal yang positif, yang baik bagi seluruh PMI kita yang ada di Hong Kong dan Macau. Next slide. Nah, ini saya coba teman-teman kita sarikan standar kontrak kerja bagi pekerja domestik asing di Hong Kong. Ya. Pekerja domestik asing berhak atas satu gaji minimum. Ya. Gaji minimum per September 2019 adalah 4.630. Ya. Ini ada kita baca. Tidak dibayarkan, tidak boleh lewat dari 7 hari setelah berakhir masa penggajian. Nah, saya sering menerima pengaduan-pengaduan bahwa majikan terlambat membayar. Nah, sampaikan dengan baik-baik oleh teman-teman semua ke majikannya ya, karena teman-teman bekerja dengan keluarga, dengan dalam satu rumah, buatlah semaksimal mungkin secara nyaman. Jadi kalaupun ada bukan perselisihan, tapi ada hal-hal yang perlu sampaikan. Tadi makan di awal saya sampaikan harus berani menyampaikan apa yang menjadi haknya sampai secara baik-baik. Lalu berhak atas memperoleh makanan gratis ya, tunjangan makan sebagai penggantinya. Lalu akomodasi di rumah majikan. Ya. Majikan juga perlu memberikan tempat yang cukup layak ya. Contohnya misalnya harus memiliki privasi sedikitnya ya, tidur di kamar tidak digabung dengan yang berlawanan jenis misalnya ya. Ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, berikutnya perawatan medis perlu juga diketahui bahwa teman-teman semua berhak. Banyak yang masuk juga bingung pada saat sakit apakah bisa ke dokter, bisa ngecek, bisa. Teman-teman semua punya hak untuk melakukan pengecekan kesehatan apalagi sudah istilahnya merasakan satu gejala gangguan kesehatan ya. Lalu tiket gratis kembali ke tempat asal, artinya gratis itu artinya ditanggung oleh majikan ya, pada saat kedatangan dan kepulangan, kecuali cuti Anda harus tanggung sendiri. Lalu berikutnya adalah penggantian biaya-biaya ya. Ini harus dipahami ya oleh teman-teman semua. Lanjut. Nah, ini mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua juga. Pekerja domestik antara lain ya di Hong Kong dilarang bekerja paruh waktu ya, tanpa persetujuan. Artinya banyak teman-teman yang misalnya apalagi kerja di dua tempat ya. Jelas itu melanggar aturan perburuan setempat. Teman-teman harus berani menyampaikan bahwa sesuai kontrak kerja, saya bekerja di alamat yang sesuai dengan kontrak kerja ya, dengan majikan A, tidak di majikan B. Jadi ini harus disampaikan ya. Lalu jika majikan Anda meminta Anda bekerja ya di luar tugas rumah tangga yang telah ditetapkan, ini pun harus teman-teman berani menolak. Tentu saja menolak dengan cara yang baik ya. Kalau tidak diberikan, lapor ke agen ataupun ke kami, KJRI ya. Lalu agen tenaga kerja ya untuk PRT asing. Nah, ini Anda boleh membayar komisi kepada agen tenaga kerja jika agen berhasil mencarikan pekerjaan. Nah, ini juga teman-teman harus paham. Ya, komisi memang diatur secara legal ya di Hong Kong Labor Department. Jadi teman-teman harus tahu bahwa komisi memang sah. Berikutnya pastikan bahwa pemilik agen tenaga kerja memiliki izin surat resmi dari Departemen Tenaga Kerja dan akreditasi KJRI. Nah, ini juga perlu tahu ya. Banyak praktek agensi yang tidak sesuai dengan aturan. Tadi barusan pagi ini saja saya sudah panggil agensi yang terafiliasi di KJRI kita. Ya. Kita berikan briefing dan saya tekankan bahwa kita tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi ya, berupa pencabutan izin untuk berusaha apabila para agensi tidak memberikan bantuan yang memadai bagi teman-teman PMI kita. Saya akan tidak segan-segan dan mereka menyanggupi itu. Jadi
Sekarang teman-teman silakan. Kalau teman-teman melaporkan, ya, mengadu kepada agensinya, lalu tidak direspon dengan baik, ya, oleh agensinya, sebutkan nama agensinya dan kasih tahu ke kita, ya, ke konsul tenaga kerja ataupun ke pengaduan, nomor-nomor hotline yang ada. Kalau kita sibuk WA, sebutkan nama agensinya siapa, kapan kejadiannya, ya, apa yang Anda minta bantuan dari mereka. Kalau mereka tidak merespon, lapor ke kami. Ini komitmen kita dan komitmen dari para agensi untuk memberikan bantuan, ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah ini yang terpenting juga. Pekerja domestik asing atau dalam hal ini PMI kita, ya, jangan pernah menandatangani dokumen yang tidak dipahami. Ya, saya kira ini suatu hal yang harus dipahami karena teman-teman sudah, apalagi sudah lama di sini, ya, di Hong Kong, ya, ataupun yang baru datang, harus mau tidak mau harus paham, ya. Tanya ke teman-temannya yang sudah lama di sini atau tanya ke KJRI, ya. Berikutnya, pekerja domestik harus bekerja dengan majikan di tempat dan waktu bekerja sebagai tertulis dalam kontrak kerja. Nah, ini tadi yang disampaikan. Teman-teman jangan mau, harus berani, ya. Kalau diajak keluar, ya, bekerja lalu di tempat lain, harus sampaikan kontrak kerja di dalam kontrak kerja hanya di majikan tertentu, ya, A misalnya, dia di tempat yang sudah tidak boleh bekerja di tempat lain, ya. Berikutnya, jika agen kerja tidak memiliki izin, nah, atau meminta bayaran berlebih, ini silakan laporkan ke Labor Department, ya. Atau lapor ke kita akan bantu untuk proses ke Departemen Tenaga Kerja Hong Kong, ya. Nomornya sudah ada di sini dan sudah kita sebarkan, nomornya tidak pernah berganti, jadi teman-teman silakan hubungi. Next. Nah, ini terkait dengan perkembangan kebijakan pemerintah Hong Kong yang baru saja kita umumkan, ya. Terkhususnya saya mulai dari yang terakhir ini, ya. Pemerintah Hong Kong memberikan kesempatan untuk melakukan tes COVID bagi seluruh pekerja migran asing, ya, tidak hanya untuk PMI tapi juga pekerja migran asing dari negara-negara lain yang ada di Hong Kong ini, ya, untuk melakukan tes COVID, ya. Dilakukan khusus, ya, jadi sebenarnya ini berlaku untuk seluruh pekerja, jadi tidak cuma dibagi dua oleh pemerintah Hong Kong, dibagi dua klaster, ya. Ini juga hasil dari pembicaraan kita, ya, KJRI dengan Labor Department dan Imigrasi, bahwa kita sampaikan pada saat itu bahwa untuk aspek perlindungan dan juga pencegahan COVID di Hong Kong ini, ya, lebih baik kita berikan kesempatan untuk melakukan tes, ya, tidak hanya lalu parsial, gitu, ya, karena tentu bukan hanya dari pekerja migran yang harus dites, dari majikan pun harus dilakukan pengetesan, dan pemerintah Hong Kong pada saat itu juga memang menyepakati bahwa majikan pun, ya, pihak-pihak yang dianggap berpotensi pun harus melakukan tes. Nah, cuman karena jumlah pekerja migran asing banyak, maka akhirnya disepakati, oke, kita utamakan dulu yang pekerja migran, karena mereka yang akan bekerja keluar masuk, gitu, ya, ke rumah maupun belanja segala macam. Nah, jadi dibagi dua, teman-teman semua. Di tanggal 25 hari ini sampai tanggal 30, ya, itu adalah bagi yang sedang mencari kontrak majikan baru, ya, kontrak kerja selesai atau putus kontrak, ya. Diutamakan mereka karena mereka ada di boarding house, ada di luar, tidak di rumah majikan, ya. Mereka diberikan utama. Justru ini kesempatan yang baik bagi teman-teman, ya, untuk melakukan tes, ya. Seluruh tes ini, lalu yang tes yang kelompok kedua adalah yang teman-teman yang masih bekerja dengan majikan, masih majikan. Nah, mereka harus tes juga, tapi dimulai nanti September, ya. Jadi setelah yang kelompok pertama ini tes, maka dibuka untuk kelompok kedua, ya.
semuanya ini sifatnya sukarela teman-teman semua ya, tidak wajib. Namun kami pun menyarankan ambillah kesempatan ini untuk dilakukan tes. Tidak ada dampak, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa kalau negatif lalu kalau positif lalu akan dipulangkan, tidak ya. Tentu saja kalaupun nanti ada positif akan ditreatment ya secara baik. Itu sudah pembicaraan kita dengan otoritas Hong Kong. Jadi percaya tidak akan ada diskriminatif. Ya. Saya selalu bicara dengan pihak labor ya, dengan imigrasi, bahwa hari ini pun tadi kemarin Selasa Senin saya sampaikan ke teman-teman semua, kita bicara langsung dengan imigrasi dan Hong Kong dan labor department. Kita sampaikan concern kita sampaikan perhatian kita ya, bahwa kebijakan-kebijakan yang kita pahami memang untuk mencegah penyebaran COVID, namun juga jangan sampai membawa dampak ekses yang berlebihan kepada para pekerja migran kita. Ya, ini yang selalu saya tekankan ke otoritas Hong Kong, dan mereka sangat apresiatif karena kita memiliki perhatian yang lebih gitu ya. Berikutnya selesai ya. Oke. Yang kebijakan apa lagi yang perlu saya sampaikan yang terkait Visa kerja kenapa? Visa kerja dipercepat. Terkait visa kerja dipercepat. Ya. Mengenai visa yang kerja dipercepat, kita sudah koordinasi dengan imigrasi. Jadi prinsipnya bahwa nanti Pak Ciko dari Konsul Imigrasi akan menjelaskan secara lebih detail. Tapi intinya bahwa pemerintah Hong Kong imigrasi akan mempercepat proses aplikasi visa ya. Tidak serta-merta bahwa ada kekhawatiran bahwa bagaimana kami yang terminate atau pre-contract lalu akan dipulangkan, tidak ya. Kalau imigrasi akan memeriksa pengajuan terminate itu ya, atau notice ke imigrasi case by case, artinya kasus per kasus. Teman-teman tidak perlu khawatir kalau memang majikan ya tidak ada perselisihan lalu harus melakukan break, ajukan tetap ya. Makanya berikan alasan ya, di surat notis itu ada alasan mengapa kita mengajukan penghentian, sehingga pihak imigrasi akan melakukan evaluasi ya, melakukan review terhadap permohonan dari teman-teman yang ingin melakukan pemberhentian kontrak. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Jadi tidak akan ada diskriminasi terhadap setiap permintaan kalau memang majikan tidak memberikan ataupun menyepakati apa yang disepakati dalam kontrak kerja. Itu yang terpenting bagi teman-teman semua. Sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, tidak ada yang baru sebetulnya. Cuman sekarang masa COVID ini, lalu mereka lebih ketat begitu ya dalam hal pemberian izin tinggal di Hong Kong. Mungkin itu sementara Bu Ayu. Baik. Dari saya sebagai pengantar saya, nanti mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi Pak, sesi tanya jawab mungkin ya. Sesi berikutnya. Baik. Terima kasih Pak Konjen, tadi sudah dijelaskan sangat lengkap dan padat tadi, baik langkah-langkah KJRI terkait penanganan pandemi maupun juga apa saja sih update ketentuan terbaru dari pemerintah Hong Kong terkait dengan baik tadi masalah ketenagakerjaan dan keimigrasian gitu ya. Tadi juga ditekankan kembali oleh Pak Konjen, tidak henti-hentinya KJRI mengingatkan ke teman-teman untuk selalu memperhatikan hal-hal dalam kontrak kerja, apa saja yang perlu menjadi perhatian oleh teman-teman PMI. Tadi ada sudah disampaikan oleh Pak Konjen poin-poinnya. Sekali lagi
kami ingatkan lagi untuk selalu memahami kontrak kerja oleh teman-teman semua, untuk memahami kembali hak dan tanggung jawab seluruh PMI yang bekerja di Hong Kong dan Macau. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Konjen juga bagaimana koordinasi dari KJRI yang sangat intens baik dengan pemerintah Hong Kong maupun juga pihak-pihak yang pihak tripartit terutama yang melibatkan agen dalam penanganan PMI khususnya dalam masa pandemi ini. Tadi disampaikan sore ini tadi baru saja dilaksanakan pertemuan dengan dengan agensi PMI, dan Pak Konjen menegaskan kembali kepada agensi untuk menerapkan aturan-aturan dan yang pastinya memastikan bahwa hak dan kewajiban dari teman-teman PMI dapat dipenuhi ya terkait ini. Nah, mungkin selanjutnya dalam hal tadi yang disampaikan upaya langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KJRI Hong Kong itu sudah banyak sekali. Tapi ini kita ternyata sudah banyak pertanyaan yang muncul Pak dari via WA, dan saya informasikan juga kepada teman-teman bahwa kita juga live via YouTube. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan kita di YouTube KJRI Hong Kong. Kemudian mungkin kita bisa membuka terlebih dahulu Pak pertanyaan dari WhatsApp untuk kita bahas bersama. Mungkin bisa ditampilkan. Baik, kita sudah terima. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Konjen, Pak Erga, Pak Siko, Pak Awang, dan Pak Ayu. Selamat malam. Perkenalkan saya Wahyu. Saya ingin bertanya kepada narasumber sekalian. Pemantauan dan evaluasi terhadap pembebasan biaya penempatan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang tertuang dalam pasal 6, 7, dan 8. Mohon izin bertanya kepada Pak Erga, apa yang dimaksud dengan ketentuan biaya penempatan masih dapat diberlakukan hanya kepada calon PMI yang sudah punya identitas PMI yang tertuang dalam pasal 2 tersebut. Mungkin kita bahas satu persatu mungkin ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama dulu kepada Pak Erga nih terkait ketentuan biaya penempatan apakah masih diberlakukan hanya kepada CPM yang sudah punya identitas PMI. Ya. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatan yang disampaikan. Ucapkan saya tadi pertanyaan yang disampaikan oleh teman kerja migran yang bernama Wahyu, saya ucapkan terima kasih. Kaitan dengan pasal 8 di peraturan badan peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 ini kan baru berlaku sejak diundangkan itu tanggal 14 Juni. Nah, ini dalam hal kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan bagi biaya penempatan ini masih berlaku bagi CPI calon pekerja migran Indonesia yang sudah memiliki ID. Ini dalam hal ini kaitannya dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 294 2020 tentang adanya pembukaan kembali secara bertahap penempatan PMI ke 12 negara. Salah satunya itu yaitu Hong Kong. Nah, di dalam Kepmen 294 tahun 2020 itu disampaikan bahwa masih diperbolehkan bahwa yang satu ada prioritas penempatan PMI diprioritaskan yang pertama untuk visa yang bagi yang sudah memiliki visa kerja. Yang kedua adalah bagi calon pekerja migran Indonesia yang sudah memiliki ID. Nah, artinya teman-teman yang sudah memiliki ID CPMI itu masih dimungkinkan atau diperbolehkan menurut peraturan badan BP2MI ini mereka berangkat atau ditempatkan sesuai dengan peraturan yang lama, karena peraturan BP2MI yang 9 tahun 2020 ini akan berlaku 6 bulan sejak tanggal diundangkan, artinya sejak bulan Januari. Nah, kaitan yang kedua adalah di dalam Kepmen 294 tahun 2020 disampaikan bahwa perwakilan yang untuk yang 12 negara penempatan itu tidak menerima job order atau demand letter yang baru sampai dengan 31 Desember 2020. Artinya sampai dari sekarang sampai akhir tahun 31 Desember 2020 ini sudah tidak ada lagi katakanlah calon pekerja migran Indonesia yang baru yang tidak memiliki ID.
Ini kaitannya dengan yang mereka yang sudah registrasi sejak dilakukannya penghentian sementara pertanggal 20 Maret. Jadi teman-teman pekerja migran, calon pekerja migran Indonesia yang sudah memiliki ID itu diperbolehkan untuk berangkat ke negara penempatan, terutama yang 12 negara penempatan ini, yang tentunya ini sudah dalam tahap proses penempatan sebelumnya. Artinya ini masih mencakup biaya-biaya penempatan yang sudah diterapkan pada masa proses penempatan. Nah, tapi seiring dengan di dalam pasal berikutnya dalam peraturan BP2MI bahwa disebutkan bahwa seluruh ketentuan yang lainnya harus menyesuaikan dengan perban atau peraturan BP2MI nomor 9/2020 sejak 6 bulan sejak tanggal diundangkan, yaitu sejak tanggal 14 Juli 2020. Jadi maksudnya yang katakanlah yang sudah punya ID CPM itu adalah yang kemarin yang sudah terregistrasi di Siskot P2MI, namanya sekarang dulu Siskot KLN. Jadi dia dimungkinkan dapat untuk tetap berangkat dengan proses atau katakanlah ketentuan biaya penempatan yang sebelumnya. Itu mungkin Bu Ayu untuk jawabannya pertama. Baik, terima kasih Pak Erga. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya tadi ya. Baik, pertanyaan untuk Pak Ciko nih Pak. Baik, rilis yang dikeluarkan pemerintah Hong Kong pada tanggal 23 Agustus 2020 untuk pekerja migran menyiratkan anjuran bahwa pekerja migran jangan gampang memutuskan kontrak kerja, sebab untuk kontrak kerja yang akan diajukan selanjutnya, imigrasi akan mempertimbangkan dengan lebih teliti pertanyaan jika pekerja tersebut dengan terpaksa harus memutuskan kontrak kerja karena kondisi kerja yang buruk. Apakah KJRI bisa mengeluarkan surat pengantar untuk pekerja tersebut sebagai dasar pertimbangan imigrasi agar bisa mengeluarkan visa kerja kembali? Baik, silakan Pak Ciko. Baik, terima kasih Bu Ayu. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu bahwa senang sekali ya bisa kita sharing masalah keimigrasian. Tapi sebelumnya saya akan coba menjawab dulu pertanyaan yang tadi, bahwa sebenarnya kebijakan keimigrasian yang diberikan pada saat masa COVID-19 ini kita bisa melihat dari sisi positifnya, ya, karena banyak permasalahan yang dihadapi oleh PMI itu, terutama terminal itu, juga berasal dari kelakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh majikan ya kepada PMI. Justru di sini momen kita, hasil koordinasi kami dengan imigrasi Hong Kong, bahwa imigrasi ini akan lebih selektif ya untuk memberikan visa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap kasus dan per kasus ini akan lebih diteliti. Sekarang terminatnya karena apa? Kalau karena hak dari PMI tersebut tidak dipenuhi atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap PMI ini, maka pihak imigrasi akan mempertimbangkan hal itu layak diberikan visa untuk majikan yang baru, misalkan seperti itu ya. Tetapi sebaliknya, pihak imigrasi Hong Kong juga akan melihat bahwa apakah memang ini kesalahan dari kita sebagai pekerja migran Indonesia ya, karena kita sebagai tamu di negeri orang juga harus memenuhi peraturan yang berlaku. Selama kita masih sesuai dengan ketentuan, saya rasa nggak perlu dikhawatirkan ya teman-teman, bahwa justru di sini adalah kita melihat peluang kita untuk bisa menunjukkan teman-teman sudah bekerja baik tetapi majikan tidak bekerja dengan baik. Tadi Pak Konjen sudah menyebutkan, laporkan kepada agensi dan KJRI. Nanti kami juga akan memonitor masalah itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga berkelakuan dengan baik, nggak perlu takut ya dengan kebijakan ini. Artinya tadi disampaikan kenapa selektif, karena memang harus dikeluarkan kebijakan tersebut mengingat banyaknya domestic helper yang mungkin pekerja migran kita memutuskan kontrak terminal tersebut tanpa alasan yang jelas. Nah, teman-teman, kami dari KJRI juga menghimbau, yuk kita sama-sama patuhi peraturan ketentuan yang berlaku agar
teman-teman pekerja migran Indonesia mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan berlaku. Untuk mengenai KJRI mengeluarkan surat agar visa dapat dikeluarkan. Kalau hasil dari koordinasi kami dengan imigrasi Hong Kong, ini adalah hak mutlak suatu negara. Ya, negara berhak untuk menilai apapun keputusan yang diberikan oleh imigrasi Hong Kong. Ini akan menjadi hak mutlak ya. Jadi saran kami saat ini adalah mari sama-sama kita menaati peraturan yang ada ya. Kalau memang teman-teman mengalami hal-hal yang kurang baik, majikannya kasar atau terjadi kekerasan, silakan adukan ke kita sehingga kita punya bukti ya, bahwa yang salah ini majikannya. Ya, jadi teman-teman pekerja migran Indonesia jangan terlalu berpikir terlalu jauh untuk menyikapi kebijakan ini, tetapi kami melihat sisi positif, ya positif. Jadi majikan juga nggak bisa semena-mena. Kalau majikan semena-mena, saya yakin ketika pekerja migran ini mengadu ke tidak diterima visanya, kemudian dilihat majikan yang salah, saya yakin majikan juga akan kena sanksi dari imigrasi Hong Kong. Kita semua tahu dan percaya bahwa hukum di Hong Kong ini sangat berjalan dengan baik. Mungkin itu Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ciko. Agaknya ini pertanyaan langsung kepada narasumber ya. Kita langsung bahas saja bersama kalau gitu Pak. Tadi masih ada pertanyaan lagi dari Mbak Wahyu nih kayaknya nih. Baik. Ada 2 pertanyaan untuk Pak Ciko ternyata nih. Yang B, FDH yang mengajukan perpanjangan visa melalui pos ataupun Dropbox jika sampai batas terakhir berlakunya izin tinggal visa yang baru belum juga dikeluarkan oleh imigrasi, apakah ia bisa dikategorikan overstay? Jika mengalami demikian, apa yang harus dilakukan? Iya, terima kasih Mbak Wahyu Nara. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena menyangkut banyak pekerja migran Indonesia yang mengalami hal yang serupa. Artinya begini, ketika imigrasi Hong Kong memiliki kebijakan Dropbox ya, kita pasti akan merasa ini permohonan saya diterima atau tidak sih gitu kan. Terus bagaimana saya sudah menunggu lama kok nggak ada jawaban ya. Kalau saya melihat ada peraturan tersebut yang baru mengenai 1-2 minggu masa visa akan dikeluarkan, ini hal yang positif juga. Awalnya kita nggak jelas ya, menunggu 1-2 bulan. Saya juga sering banyak pekerja migran Indonesia nanya ke saya, Pak, saya udah 2 bulan nih, kok belum ada jawaban ya. Itu tidak berarti dia overstay ya. Kecuali dia melapor atau menaruh Dropbox itu setelah habis masa berlaku visanya. Itu baru bisa dikatakan overstay. Betul. Jadi kebijakan keimigrasian Hong Kong yang baru ini memuat waktu 1-2 minggu. Ini adalah hal yang positif. Jadi teman-teman yang tadinya nggak jelas nih kan, jadi 1-2 bulan bahkan lebih dari 2 bulan, akhirnya melihat masa COVID-19 ini, pemerintah Hong Kong mengeluarkan akan mempercepat maksimal 2 minggu tersebut ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau yang sudah naruh Dropbox namun visanya belum keluar. Saya mendapatkan keterangan dari imigrasi Hong Kong itu tidak overstay, kecuali teman-teman naruh Dropboxnya itu setelah masa visa berakhir. Demikian Bu Ayu, terima kasih. Baik. Itu tadi pertanyaan pada imigrasi. Mungkin Pak Erga ada yang mau ditambahkan Pak? Oke, terima kasih Bu Ayu. Menambahkan sedikit dari yang Pak Ciko. Memang betul yang disampaikan Pak Ciko, tapi ini yang perlu diketahui teman-teman ya, bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong dalam hal ini dari pihak Departemen Tenaga Kerja maupun dari imigrasi, ini berlaku bagi semua pekerja migran. Tidak hanya untuk dari pekerja migran dari Indonesia. Yang saya perlu katakan adalah ini berlaku bagi semua pekerja migran yang ada di Hong Kong. Nah, yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Ciko bahwa kebijakan ini dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi itu semata-mata hanya ingin memberikan kemudahan bagi semua pekerja migran,
terutama yang setelah selesai kontrak kerjanya dan dia mau memperpanjang lagi dengan majikan yang sama atau dia ganti majikan, itu imigrasi mempermudah itu. Nah, kami pun dari KJRI selalu berkoordinasi dengan pihak dari Departemen Tenaga Kerja maupun dari imigrasi, dengan Pak Ciko, dengan teman-teman dari otoritas tempat. Kami selalu melakukan komunikasi bagaimana memberikan masukan, memberikan saran bagi pihak otoritas tempat yang tentunya pihak pemerintah Hong Kong melakukan kebijakan ini demi menjaga keselamatan dan kesehatan warga negaranya dalam rangka mitigasi di tengah COVID-19. Nah, selain itu juga yang perlu kami sampaikan teman-teman bahwa pemberian visa ini memang merupakan kewenangan dari Departemen Imigrasi Hong Kong. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika memang pada kenyataannya teman-teman katakanlah dengan ada kebijakan ini, Pak, nanti kami jadi khawatir untuk melakukan pemutusan kontrak kerja karena memang majikannya melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Teman-teman tidak perlu khawatir. Silakan ajukan saja jika memang majikan itu diduga atau dirasakan melanggar peraturan, ajukan saja sesuai dengan aturan tenaga kerja Hong Kong, mengajukan notis. Ya, kalau memang itu menjadi jalan pilihan terakhir. Yang pertama adalah jalan yang dilakukan pertama adalah sampaikan kepada majikan. Teman-teman harus berani menyampaikan bahwa apa yang dilakukan majikan ini tidak sesuai dengan aturan di tenaga kerja Hong Kong. Teman-teman harus berani menyampaikan dulu pada majikan bahwa agar majikan itu juga merasakan bahwa oke, teman-teman ini memahami. Karena perlu diyakini dan perlu dipahami teman-teman ini kedudukannya sama dengan majikan. Teman-teman ini merupakan para pihak di dalam perjanjian. Artinya kedudukan teman-teman itu sama dengan majikan. Majikan punya hak apa, teman-teman punya hak apa. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Jangan sampai ada merasa, Pak, saya ini majikan mungkin. Teman-teman punya hak karena sesuai aturan tenaga kerja Hong Kong, demikian juga yang tercantum di dalam kontrak kerja, teman-teman memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Teman-teman harus memposisikan diri yang sama. Yang berikutnya adalah jika memang setelah dikomunikasikan itu ada kesulitan dengan majikan, teman-teman boleh hubungi agensi atau bisa konsultasi atau melapor ke KJRI. Nanti kita akan bantu untuk membantu penyelesaian dan kita akan coba koordinasikan juga dengan pihak labor department. Tapi yang paling penting adalah teman-teman harus berani menyampaikan jika memang itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan maupun dari kontrak kerja. Itu teman-teman harus sampaikan, harus berani mengatakan. Yang kedua, catat ketika mengadukan pada agensi, dicatat nama orangnya siapa, agennya pastikan bahwa agen itu adalah yang tercantum di dalam kontrak kerja. Diingat-ingat adalah nama staf dan nama kontak yang teman-teman hubungi agar nanti ketika mereka tidak memfasilitasi atau tidak membantu teman-teman bisa laporan KJRI agar kami tahu siapa nama orang staf agent atau agennya yang tidak membantu teman-teman selama ini. Yang terakhir terkait dengan kejadian visa kerja itu kontrak itu adalah jika dirasakan oleh teman-teman memang katakanlah ini peraturannya katakanlah memberikan akses kemudahan bagi teman-teman ya, untuk melakukan mencari majikan, ini peraturan ini sudah berlaku lama teman-teman. Jadi tidak hanya di saat pandemi COVID saja, bahwa pihak imigrasi departemen imigrasi ini sudah beberapa tahun ke belakang melakukan memberikan ketentuan ini bahwa mereka punya kewenangan, mereka memberikan penilaian secara selektif terhadap pengajuan visa kerjanya setiap pekerja migran, bukan hanya pekerja migran dari Indonesia. Jadi mereka punya pertimbangan, punya katakanlah penilaian secara objektif, secara selektif. Jadi tidak perlu khawatir, saya yakin bahwa pihak imigrasi akan memperlakukannya secara adil. Tidak akan melakukan semena-mena terhadap imigran, dia akan menilai mana kesalahan majikan ataupun dari teman-teman imigran. Itu yang mungkin teman-teman yang perlu paham. Demikian, baik. Baik, itu tadi ya Pak ya, terutama ditekankan lagi bagaimana apabila ingin memberikan notis kepada majikan dan kemudian majikan bertindak yang senang-senang atau yang tidak diinginkan, silakan laporkan saja. Yang pertama tadi mungkin ditekankan adalah berani untuk menyampaikan. Kemudian yang kedua, jika membutuhkan bantuan lebih lanjut silakan melaporkan kepada pihak yang berwenang, baik kepada KJRI maupun pihak imigrasi gitu ya. Baik, yang pertanyaan selanjutnya tadi mungkin bisa kita bahas kembali.
Oke, baik. Pertanyaan ketiga, izin kepada Ya. Pak Konjen, Pak. Mengingat ada beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan baik oleh pemerintah Hong Kong maupun Indonesia yang menjadikan PMI sebagai objek hukumnya, mohon kiranya KJRI memfasilitasi agar mengadakan pertemuan tripartit antara perwakilan pemerintah, yakni BP2MI, KJRI, dan Kemenaker, perwakilan organisasi PMI, dan perwakilan asosiasi P3MI atau asosiasi agensi agar tercipta komunikasi 3 arah antara PMI pemangku kepentingan terkait dan mitra usaha pemerintah. Oke. Baik, tadi mungkin sudah sempat disinggung Pak. Baik, terima kasih buat Bu Ayu ya. Wahyu ya. Bu Wahyu Nara. Terima kasih tadi masukannya. Saya sepakat dan setuju. Memang ini sudah menjadi program kita. Tahun kemarin pun di 2019 itu kita akan adakan, tapi banyak terjadi kondisi Hong Kong yang tidak kondusif, makanya di pending. Dengan harapan itu saya akan adakan di 2020, tapi ternyata juga berlanjut dengan situasi outbreak COVID, sehingga ini semua pun ada tertunda. Tapi saya setuju dan memang itu sudah menjadi komitmen kita untuk melaksanakan pertemuan tripartit ya, langsung dengan pihak terkait dari pusat, dari Indonesia maupun juga dengan pemangku kepentingan di sini, teman-teman semua kita akan fasilitasi sehingga bisa terjadi komunikasi yang lebih baik dan efektif. Teman-teman bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi harapan maupun permasalahan yang dihadapi baik di pusat maupun di Hong Kong ini. Jadi semoga nanti setelah COVID ini berakhir, harapan saya sih sampai akhir tahun ini kita di tahun depan kita bisa lalu aktif seperti normal. Nah, saya yakinkan akan kita adakan kembali kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Konjen. Baik teman-teman semua, ini kita sudah 1 jam tidak terasa ya, tapi jangan khawatir, episode ini spesial kita, durasinya kita ekstra. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nih terkait peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan baru ini, bagaimana secara lebih detail dengan para narasumber. Mungkin kita sudah banyak pertanyaan yang muncul ya, kita mungkin bisa buka satu lagi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum Bapak-Bapak konsul semuanya, selamat malam. Oh iya Pak, kan sekarang ada tes COVID gratis. Oke, yang saya tanyakan, jika kita benar positif COVID-19, kita dipulangkan ke Indonesia atau berobat di sini sampai sembuh dan kembali bekerja? Baik, itu pertanyaan pertama. Kedua, jika harus dirawat di rumah sakit, siapa yang akan menanggung biayanya? Kita sendiri atau majikan? Jujur Pak, kita pengen tes tapi takut hasilnya positif dan harus menanggung biayanya. Baik, pertanyaan menarik sekali dan pas sekali kita juga akan membahas mengenai tes COVID gratis ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong. Baik, mungkin Pak Awang bisa menjawab Pak terkait pertanyaan ini Pak. Ya, makasih Bu Ayu. Jadi pertanyaan yang sangat relevan dengan situasi saat ini. Jadi tidak perlu khawatir, tadi kan tanyakan tesnya gratis tapi takut kalau misalnya amit-amit positif gitu, takut biayanya dan sebagainya. Jadi di Hong Kong kalau memang terjadi kasus positif nanti langsung dirujuk ke rumah sakit ya, dan dihandle oleh Departemen Kesehatan Hong Kong. Pasiennya tidak perlu membayar apapun. Jadi nggak perlu khawatir mengenai biaya dan tidak akan dipulangkan karena positif kemudian dipulangkan, jangan khawatir ya. Akan dirawat sampai sembuh dan kalau memang kontraknya masih berjalan kembali bekerja lagi, dan kami sudah ada beberapa teman-teman yang mengalami hal tersebut dan kembali bekerja menjalankan kontraknya seperti semula. Oke, baik, itu tadi terkait mungkin selanjutnya kita bahas ya Pak ya mengenai ketentuan dari pemerintah Hong Kong ini yang memberikan tes gratis COVID-19 khusus bagi pekerja migran di Hong Kong gitu. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman. Selama ini yang diutamakan terlebih dahulu adalah kepada pekerja migran yang mencari majikan baru gitu ya. Kemudian bagaimana pertanyaan dengan PMI yang saat ini masih dengan majikan? Apakah itu wajib atau tidak? Gitu. Ya. Itu pertanyaan itu dulu Pak. Terima kasih Bu Ayu. Jadi
saya mengulangi tadi yang sudah disampaikan Pak Konjen juga, bahwa baik yang sedang mencari majikan baru, apakah itu karena kontraknya sudah selesai, kemudian karena satu dan lain alasan, misalnya nggak betah dengan majikan yang ini, kemudian pengen pindah majikan, menyampaikan ke agen, atau karena terminate, siapapun yang notice terminate, kemudian mencari majikan baru, itu sukarela sifatnya, atau yang saat ini masih bekerja di majikan, sama-sama sukarela, yang beda adalah waktunya. Waktunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Konjen, kalau untuk yang saat ini masih mencari majikan baru itu mulai tanggal 25 sampai dengan akhir September. Kalau yang masih bekerja di majikan itu mulai 1 September. Baik. Dan semuanya sifatnya sukarela. Semuanya sukarela. Dan ada satu hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman beberapa hari ini di hotline. Kebetulan kami semua ini juga megang hotline dan menangani secara langsung. Pak, itu nomornya kok hanya 7 digit, bukan nomor Hongkong tuh. Sudah langsung dijudge, di SMS nggak masuk. Nah, padahal dalam pengumumannya nanti bisa dilihat itu memang nomor telepon dan itu nomor hotline, dan kami sudah mencoba. Jadi kami bukan hanya mengumumkan, kami sudah mencoba menelpon lancar, ada saluran dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Kanton, dan sangat helpful, sangat membantu. Waktu itu saya mencoba dari konsulat, saya sampaikan, yang ngangkat langsung ada petugas namanya Thomas, dan menyampaikan bahwa memang sudah ada beberapa teman-teman PMI yang mendaftar. Jadi jangan ragu. Jadi bedakan antara mendaftar sama mendapatkan hasil tesnya ya. Jadi kalau mendaftar itu menelpon. Jadi jangan di SMS nomor itu, memang tidak akan masuk karena itu nomor hotline, nomor telepon. Tapi nanti hasilnya akan disampaikan melalui SMS gitu. Jadi silakan teman-teman, ini gratis dan sukarela, tapi kami anjurkan untuk melakukan tes. Baik, terima kasih Pak Awang. Baik, untuk yang selanjutnya saya izin ke Pak Edga, Pak. Saat ini setelah dibuka kembali juga pengiriman PMI ke Hongkong, Pak. Mungkin terkait itu bisa di-share lagi ke teman-teman, Pak. Mungkin sebelumnya sudah pernah di-share, tapi untuk supaya lebih jelasnya lagi sebetulnya bagaimana ketentuan ini sebetulnya diterapkan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi sejak diberlakukannya keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 294 tahun 2020 diiringi dengan keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK membuka 12 negara penempatan untuk penempatan pembukaan kembali PMI secara bertahap ke negara. Nah, salah satunya adalah ke Hongkong. Hongkong ini sudah mulai dibuka kembali tapi ada beberapa prioritas yang diperbolehkan untuk ditempatkan ke Hongkong. Jadi memang tidak dibuka semuanya. Betul, hanya 12 negara. Di Hongkong itu yang menjadi prioritas untuk penempatan kembali secara bertahap di dalam adaptasi kebiasaan baru ini adalah satu. Prioritas yang pertama, bagi teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang sudah memiliki visa kerja dari Departemen Imigrasi Hongkong, mereka diperbolehkan untuk ditempatkan. Yang prioritas kedua adalah teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang sudah terdaftar di dalam Cisco TKLN atau sekarang namanya Cisco P2MI. Nah, prioritas yang ketiga adalah P3MI sudah memiliki izin perekrutan. Nah, dari ketiga prioritas itu, teman-teman calon pekerja migran dapat kembali untuk bekerja atau katakanlah ditempatkan di negara penempatan. Nah, tentunya kami Kajian Hongkong sejak tanggal 6 Agustus sudah mulai lagi dibuka lagi secara resmi tanggal 6 Agustus. Tidak beberapa kami proses juga baik pengajuan kontrak kerja yang sudah memiliki terdaftar di Cisco P2MI dan teman-teman sudah punya visa kerja dapat kembali ditempatkan ke Hongkong oleh P3MI maupun oleh agensi yang menerima di Hongkong. Itu Bu. Baik. Untuk bisa berangkat ke Hongkong syarat apa saja Pak? Okay. Ada syarat khusus tertentu Pak yang harus dipenuhi oleh teman-teman PMI CPMI ini Pak? Baik Bu Ayu. Terkait dengan kebijakan peraturan di pemerintah Hongkong menerapkan bagi jika saya tidak salah sekitar 11 negara ya Pak ya, 11 negara yang katakanlah tidak hanya dari Indonesia, bahwa semua
pendatang, katakanlah yang diperbolehkan masuk ke Hong Kong, dalam hal ini Indonesia itu adalah baik yang sudah memiliki visa kerja, dalam ini PMI, pekerja migran Indonesia, mereka harus melakukan pemeriksaan tes COVID-19 di negara asalnya, yakni di Indonesia. Tes ini harus hasilnya negatif dengan keterangan yaitu real time PCR atau nucleic acid test di dalam surat keterangan dari tes COVID yang dilakukan. Berlakunya itu tes COVID itu 72 jam sejak pengambilan sampel sampai keluar hasil tes, sampai dengan jadwal keberangkatan pesawat secara langsung dari Indonesia ke Hong Kong. Kenapa saya bilang secara langsung? Karena saat ini pesawat yang langsung ke Hong Kong baru terbang itu dari Jakarta saja. Artinya memperhitungkan 72 jam ini adalah dari Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman PMI. Tapi jangan khawatir bahwa pelaksanaan tes ini juga akan ditanggung oleh biayanya majikan. Nah, yang berikutnya adalah harus melakukan reservasi hotel yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Kurang lebih sekitar 25 hotel yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong untuk melakukan karantina setibanya di Hong Kong. Yang terakhir adalah 2 dokumen yang harus ditandatangani oleh pihak rumah sakit atau laboratorium di Indonesia yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Yang terakhir ada dokumen yang dicap atau dilegalisasi oleh terakhir kantor kesehatan pelabuhan di Bandara Soekarno-Hatta. Ada pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan, Pak, bagaimana jika melakukan tes COVID tidak di Jakarta? Silakan saja dilakukan tes selain di Jakarta selama dapat memenuhi ketentuan apa yang sudah diatur atau ditetapkan pemerintah Hong Kong. Yang tadi saya sebutkan 72 jam, surat itu ditunjuk oleh rumah sakit pemerintah, gitu kan. Kami menyarankan itu dilakukan di Jakarta karena keterkaitan dengan waktu 72 jam. Tapi jika rumah sakit yang lain sanggup melakukan hal itu dan bisa terpenuhi ketika melakukan check-in, karena check-in itu adalah pemeriksaan dokumen yang terakhir oleh maskapai. Maskapai akan mencek dokumen itu sesuai tidak dengan persyaratan dari pemerintah Hong Kong. Karena yang menentukan atau terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dibawa oleh setiap pendatang yang diperbolehkan masuk Hong Kong adalah pihak maskapai. Dalam hal ini penerbangan yang bisa terbang adalah pihak Garuda dan Cathay Pacific. Jadi yang itu perlu dilakukan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang sering bertanya, teman-teman yang cuti sekarang di Indonesia. Yang cuti di Indonesia, Pak, ini kami bagaimana untuk kembali ke Hong Kong? Yang pertama, itu yang pasti majikan harus diberitahu dulu. Pastikan majikan bahwa Mbak terinfo akan kembali pulang tanggal berapa. Pastikan bahwa untuk melakukan tes PCR dulu. Beritahu majikan bahwa ini segala biasanya biaya sekian, kami lakukan ini, dan tiket maskapainya sudah dibelikan, disediakan, nanti majikan akan mengatur. Nah, jika kesulitan bisa menghubungi oleh agensi atau PT, ya, teman-teman yang ada di Indonesia untuk melakukan koordinasi. Nah, Pak, kalau misalnya ada masalah terhadap majikan seperti ini, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, laporkan, beritahu kami. Karena ini sesuai dengan edaran di pemerintah Hong Kong, majikan itu harus bertanggung jawab dan menandatangani undertaking of employer. Itu sebagai surat pernyataan dari majikan untuk membiayai setiap pekerja migran yang akan kembali atau masuk ke Hong Kong lagi. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk melaporkan kami atau ke pihak labor atau untuk agar teman-teman bisa dipastikan pelaksanaan tes PCR itu dibiayai majikan dan pelaksanaan karantina 14 hari itu dibayar juga oleh majikan. Ya. Itu Bu Ayu. Ya, jadi jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Erga bahwa memang ketentuan karantina 14 hari ini tidak ditanggung oleh PMI melainkan oleh majikan, begitu ya. Sempat juga ada pertanyaan Pak terkait hal ini, terkait tes COVID tadi masih apakah harus rumah sakit pemerintah, gitu. Kemudian rumah sakit di daerah apakah bisa atau tidak, dan mungkin terkait ketentuan rumah sakit ini Pak mungkin bisa diperjelas. Ini saya boleh ke Pak Awang mungkin ya Pak ya? Ya. Jadi rumah sakitnya tidak harus rumah sakit pemerintah. Yang penting memenuhi tadi tesnya adalah tes asam nukleat atau nucleic acid, atau nama lainnya bisa real time PCR test, dan ada beberapa
nama lainnya. Nah, itu bisa ditanyakan kepada pihak Garuda, apakah nama lain dari ini diterima atau tidak, apakah jenis tes ini dari rumah sakit ini diterima atau tidak. Tapi yang penting tadi yang disampaikan Pak Erga, ditanyakan dari masa pengambilan spesimen atau sampel dari ludah atau dari hidung sampai dengan keluarnya surat tes itu berapa lama. Karena teman-teman hanya punya waktu 72 jam sampai dengan tanggal keberangkatan, sampai dengan pesawat take off itu. Jadi tinggal dihitung saja, dihitung mundur, misalnya pesawat take off itu tanggal 10, berarti ya tanggal 7 pengambilan sampel dan hasilnya keluarnya nggak boleh lebih dari tanggal 10. Jadi kalau di daerah, ya diperkirakan saja kalau misalnya Jawa Timur ada pesawat yang pagi dari Surabaya ke Jakarta, kemudian malamnya dari Jakarta ke Hongkong, ya mungkin bisa kalau hasil tesnya keluar langsung dalam 1 hari. Kemudian hasil tes itu nanti akan dilengkapi dengan sertifikat yang ini nanti ditandatangani oleh instansi pemerintah di COP. Nah, itu ada di kantor kesehatan pelabuhan di Bandara Soekarno-Hatta, dekat counter check-in. Teman-teman kalau masuk bandara pasti nggak akan kelewatan karena dia dekat sekali dengan counter check-in dan semua orang yang akan check-in pasti akan ditanya itu. Jadi kalau nggak bawa pun pasti akan ditunjukkan arahnya untuk ke KKP untuk ngecap itu persyaratan itu. Baik, terima kasih. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita buka terlebih dahulu pertanyaan dari teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Awang, ditegaskan kembali asalkan bisa memenuhi persyaratan tadi dan pastikan bahwa waktunya juga tepat 72 jam sebelum keberangkatan gitu ya Pak, tes COVID tadi. Baik, kita bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Pak, Bu, saya mau tanya persyaratan buat pulang cuti apa ya selain bookingan hotel untuk karantina, tes COVID begini. Apa ada lagi Pak? Terima kasih, kebetulan bulan depan saya mau pamit cuti. Persyaratan untuk cuti, baik. Jadi tadi kita banyak menjelaskan panjang lebar itu adalah persyaratan dari Indonesia ke Hong Kong. Ya. Jadi ini yang saya tangkap adalah dari Hong Kong ke Indonesia yang memang dulu ada surat keterangan jalan, sekarang sudah tidak perlu. Tapi kami menyarankan apabila cuti ada jangka waktunya, misalnya dapatnya 10 hari atau 7 hari, kami menyarankan untuk tes di sini dulu. Karena kalau tidak nanti akan karantina di Jakarta dan waktu cutinya habis untuk karantina. Tapi kalau tes yang perlu diambil apa nih Pak? Apa rapid test atau tes PCR test? Jadi sama dengan yang dari PCR Indonesia ke Hong Kong, PCR test. Nah, kenapa dia kalau untuk yang cuti kami sarankan PCR test dulu di Hong Kong karena akan ada karantina di Indonesia bagi yang tidak bawa. Tapi kalau untuk yang pulang karena finish, pulang seterusnya untuk ke Indonesia, silahkan bisa tes saja di Jakarta karena itu gratis. Itu gratis, karantinanya juga gratis, akomodasi dan makanan juga gratis. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau tadi yang tes di Hong Kong itu bayar tergantung rumah sakitnya atau kliniknya atau laboratoriumnya, beda-beda. Ada yang paling murah, tahu kami ada 900 HKD sampai dengan paling mahal ada 2000. Dan itu biaya sendiri. Tapi kalau tes di Jakarta gratis, semua ditanggung pemerintah. Jadi kalau cuti nanti khawatirnya proses di Jakarta itu memakan waktu cutinya itu tadi ya. Jadi memang lebih baik dilakukan tes di Hong Kong saja. Begitu. Baik, kita selanjutnya kita akan membahas mengenai tadi ketentuan keimigrasian yang terbaru nih terkait perpanjangan visa kerja. Mungkin lebih detail lagi kita bahas bersama ya. Boleh ke Pak Ciko Pak, update terkait perpanjangan visa kerja ini, apalagi Pak yang perlu diperhatikan sekali oleh teman-teman Pak. Tadi mungkin sudah sempat dibahas, mungkin kita bahas lebih detail lagi Pak terkait hal ini. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Teman-teman sekalian, menyikapi masa COVID-19 ini, kita tentunya tidak menginginkan adanya suatu permasalahan ya ketika kita berada di Hong Kong. Saya sudah menyiapkan slide, mungkin bisa ditampilkan.
Saya hanya tadi terkait dengan mengenai visa dan izin tinggal ya. Jadi teman-teman harus aware atau harus memperhatikan sebenarnya apa sih visa dan izin tinggal ya. Visa dan izin tinggal ini dua hal yang berbeda. Kadang-kadang kita bingung nih mana yang visa, mana yang izin tinggal. Saya coba akan menjelaskan supaya teman-teman mengerti ya. Jadi kalau visa itu akan berlaku 2 tahun ketika teman-teman baru sampai ke Hong Kong ya. Nah, ketika teman-teman sampai di Hong Kong, maka imigrasi akan menerbitkan yang kertas warna putih tuh ya. Nah, itu masa berlakunya 1 tahun. Nah, itu namanya izin tinggal ya. Jadi kalau misalkan yang visa itu adalah 2 tahun yang warna coklat yang ditempel di paspor sebelum datang ke Hong Kong, izin tinggal itu akan ditempelkan oleh petugas imigrasi warnanya putih. Itu berlaku 1 tahun ya. Nah, kemudian di situ ada kewajiban teman-teman sekalian untuk cuking ya. Nah, cuma kan masa masa COVID-19 ini tidak bisa cuking, tidak bisa keluar dari Hong Kong. Maka imigrasi Hong Kong menerbitkan kebijakan yaitu penundaan cuking. Kalau teman-teman lihat di slide ini di sebelah kiri bawah ya, alur tenaga kerja asing yang baru masuk ke wilayah Hong Kong pada masa COVID-19. Jadi teman-teman nggak usah panik, kan nggak bisa cuking nih Pak, saya takut overstay. Enggak. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah imigrasi Hong Kong, ini teman-teman yang tidak bisa cuking, ini ajukan penundaan cuking. Bagaimana caranya? Mekanismenya adalah majikan di sini akan turut serta, ya. Majikan membuat surat pernyataan penundaan cuking. Saya berikan di situ nomor telepon imigrasi Hong Kong khusus untuk penundaan cuking. Silakan teman-teman catat yang ingin cuking. Saya berharap majikannya bisa langsung menghubungi imigrasi Hong Kong karena apa? Karena bahasanya mungkin akan bisa berkomunikasi. Karena ada kewajiban dari majikan untuk membuat surat. Apa alasan dari penundaan cuking tersebut? Alasannya kan karena masa pandemi COVID tersebut ya. Nah, setelah itu teman-teman akan diberikan penundaan selama 6 bulan. Ada biaya di sana sebesar 230 Hong Kong dollar, ini akan ditanggung oleh majikan. Ya, makanya kami berharap majikan yang bisa langsung menghubungi. Nah, kemudian dari tadi yang visa dan izin tinggal, Pak, saya overstay. Bagaimana saya bisa bagaimana saya bisa melihat kalau itu overstay atau belum? Ya, sekarang lihat. Overstay itu adalah melebihi izin tinggal yang masa visa yang diberikan. Ini saya contoh nih perbedaan visa dan izin tinggal di situ. Ya, di bawah yang pertama adalah visa masih berlaku dan izin tinggal habis berlaku. Ya. Visanya masih berlaku nih 2 tahun kan ketika masuk dikasih 2 tahun. Kemudian begitu sampai ke Hong Kong akan diberikan surat yang putih tadi. Nah, itu izin tinggal. Jadi izin tinggalnya itu sudah habis. Berarti teman-teman itu sudah izin tinggalnya habis tapi visa masih berlaku. Nah, itu bukan dimasukkan kategori overstay. Jadi yang overstay itu apa Pak? Overstay itu adalah ketika teman-teman sudah melewati masa 2 tahun dan tidak melakukan perpanjangan visanya. Itu yang dimaksud overstay. Nah Pak, bagaimana kalau misalkan ini saya alami? Kalau misalkan saya izin tinggal saya sudah habis tapi visa saya masih berlaku ya. Nah ini lapor ke imigrasi tower di Wan Chai. Saya sudah siapkan di situ alamatnya dan nomor teleponnya. Kalau teman-teman izin tinggalnya habis tapi visanya masih berlaku, silakan datang ke imigrasi Wan Chai ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya overstay, Pak, saya overstay, visa saya sudah mati dan izin tinggal saya juga sudah mati, tapi saya belum memperpanjang. Silakan datang ke imigrasi di Kowloon, ya, itu di Skyline Tower tuh. Nah, saya juga di situ siapkan nomor teleponnya, itu khusus bagian untuk pekerja migran Indonesia.
Jadi kami harapkan para pekerja migran Indonesia harus betul-betul memperhatikan masa berlaku izin tinggal dan masa berlaku visanya agar pada masa COVID-19 ini tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan. Baik, itu tadi terkait visa dan izin tinggal. Betul. Kemudian terkait keimigrasian yang lain, paspor nih Pak. Ya. Terkait paspor nih, kan Baik. juga teman-teman nih banyak pertanyaan yang muncul lagi-lagi soal paspor Pak. Ya. Terutama di masa COVID ini, apakah ada penyesuaian dan lain sebagainya Pak? Ya. Baik sahabat pekerja migran Indonesia, KJRI Hongkong selalu memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal ya. Berkat arahan Pak Konjen bahwa kita selama COVID ini belum pernah tutup satu hari pun, Bu Ayu. Jadi melihat kantor-kantor pemerintah Hongkong yang tutup gitu ya di masa COVID-19 ini, KJRI tetap buka. Bayangkan kalau misalkan KJRI tutup, pasti teman-teman akan kesulitan untuk mendapatkan dokumen yang baru ya. Nah, bagaimana nih antisipatifnya supaya teman-teman juga aman, kami dari petugas juga aman ya. Mari kita ikuti pelayanan keimigrasian di masa COVID-19 ini. Yang pertama adalah booking paspor. Jadi kita mengutamakan booking paspor online. Ya, kenapa? Karena ini menguntungkan sekali bagi pemohon paspor. Yang tadinya datang 3 kali, jadi datang 2 kali. Kan akan menguntungkan ya dari segi efisien waktu, biaya dan segalanya. Nggak harus izin dengan majikan lagi selama 3 kali. Kalau 3 kali datang daftar, kemudian kedua proses, kemudian ketiga pengambilan paspor. Dengan booking ini hanya 2 kali. Sudah booking datang ke KJRI 1 kali, kemudian tinggal pengambilan. Artinya ini akan mencegah penularan dari COVID-19. Jadi teman-teman silakan kalau mau mengajukan penggantian paspor itu bisa download di Play Store di e-layanan KJRI Hongkong. Kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam hal membooking, silakan hubungi nomor telepon yang kami berikan di slide ini. Silakan dicatat ya. Bisa ditampilkan slide-nya. Ada di situ nomor fungsi imigrasi KJRI Hongkong. Pak, saya mengalami kesulitan untuk booking gitu ya. Di situ ada 2 nomor 365102444 dan 245. Silakan hubungi. Kami akan senang sekali kalau teman-teman aktif ke kami, bertanya kepada kami langsung. Silakan hubungi. Kemudian yang kedua nih, sebenarnya kita ada pengiriman paspor melalui pos ya Mbak Ayu, tapi karena mengingat masa COVID-19 ini pemerintah Hongkong sepertinya pos Hongkong ini tutup. Jadi pengiriman paspor melalui pos Hongkong ini kita tiadakan dulu ya, karena nanti teman-teman jadi paspornya diketahan karena keterbatasan hari kerja di Hongkong. Kemudian yang berikutnya adalah berapa hari sih paspor itu bisa selesai ya? Ini teman-teman Pak, standarnya penyelesaian paspor tuh biasanya berapa Pak? Betul, kalau standar pelayanan paspor itu berdasarkan ketentuan itu 4 hari loh Mbak Ayu. Tapi cuma perwakilan Hongkong aja yang 3 hari. Ini sebenarnya ya luar biasa sekali. Tapi kami senang karena KJRI Hongkong ingin selalu memberikan pelayanan yang maksimal, perlindungan yang bisa diberikan kepada warga negara Indonesia di Hongkong. Jadi teman-teman, kalau paspornya 3 hari selesai, kemudian belum sempat untuk mengambil, bisa mengambil di hari Minggu. Ya, fleksibel saja. Kalau memang majikan tidak memberikan izin pada hari biasa, maka bisa diambil
ketika hari Minggu teman-teman kapan sempatnya. Gak usah khawatir, kami pasti akan menjaga paspor teman-teman sahabat PMI sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya juga sebaiknya kapan mengganti paspor itu Pak? Berapa bulan sebelumnya dari waktu habis paspor? Betul, Mbak. Ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman pekerja migran Indonesia ya. Pak, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk membuat paspor gitu ya? Karena ketentuan paspor itu untuk melakukan perjalanan ke luar negeri itu adalah 6 bulan, minimal 6 bulan ya. Nah, bagaimana teman-teman yang ada di Hong Kong gitu ya, pekerja migran Indonesia, nggak usah khawatir. Selama teman-teman pekerja migran Indonesia tidak ke luar negeri, tidak melakukan perjalanan ke negara lain, itu bisa menyesuaikan masa berlaku kontrak kerjanya. Ya, jadi kalau misalkan paspornya masih berlaku di atas 6 bulan, nggak usah melakukan penggantian paspor dulu. Dilihat kapan masa kontrak kerjanya akan berakhir. Misalkan, saya kasih contoh, kontrak kerjanya akan habis di bulan Desember ya. Kalau teman-teman tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, teman-teman bisa melakukan perpanjangan paspor itu 2 bulan sebelum habis masa berlakunya ya. Jadi tidak perlu harus panik, saya harus pergantian paspor nih karena udah 6 bulan atau 1 tahun lagi kan, masih nggak perlu panik. Ketika teman-teman masih di sini, masih di Hong Kong, bahkan kalau misalkan pulang ke Indonesia, teman-teman nggak usah melakukan penggantian paspor. Selama paspor itu masih berlaku, ya, paspor itu masih bisa digunakan untuk kembali ke Indonesia. Jadi saya mau kembali ke Indonesia, saya ganti paspor dulu, nggak perlu, ya. Itu akan menambah aktivitas dari teman-teman. Padahal sekarang kan masa COVID, ya. Okay. Itu baik jawabannya. Ya, baik, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ciko ya. Jadi jangan khawatir, pastikan teman-teman sudah ngecek ya terakhir kapan masa berlakunya, tapi juga pastikan bahwa apakah paspor ini akan digunakan untuk luar negeri atau tidak, untuk pulang ke Indonesia atau tidak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ciko apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya kita buka pertanyaan dari teman-teman lagi terkait tema kita. Baik, saya bacakan. Assalamualaikum KJRI Hongkong. Waalaikumsalam. Saya Risa Mahrifatun Aulia di Singyi ingin bertanya. Saya memiliki sahabat yang bekerja di Hongkong selama 3 bulan. Dan dia merasa sangat tertekan oleh majikan. Masalah waktu istirahat yang sangat malam, kemudian saat terima gaji selalu diantar majikan dan wajib mengirim semua uang untuk keluarga. 1 bulan hanya disisihkan 100 Hongkong dolar. Kemudian jarang libur dan tidak boleh berbincang dengan siapapun. Sudah mencoba melapor ke agensi, tetapi justru agensi mengancam untuk tidak mencarikan majikan. Apakah PMI tersebut bisa pindah agensi sedangkan masa kerja di Hong Kong belum setahun? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika agensi mencarikan job tanpa boleh memilih sesuai dengan pengalaman kita yang secara langsung memaksa kita menerima job apapun yang agensi tersebut berikan? Baik, ini mungkin izin ke Pak Erga. Kita dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Risa Mahrifatun Aulia dari di sini ya. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaannya rata-rata banyak ada juga beberapa yang mengalami ini. Yang pertama harus dilakukan adalah jika memang majikan dirasakan oleh Mbak melakukan semena-mena dan Mbak sudah mengatakan bahwa ini katakanlah tidak sesuai dengan aturan kontrak kerja terkait dengan gaji ataupun dan lain sebagainya. Yang pertama, beritahu kalau misalkan agensinya sudah dikasih tahu, tapi pastikan dulu yang pertama bahwa agensinya itu adalah agensi dalam kontrak kerja. Ya, Pak, kontrak kerja saya, paspor saya dipegang majikan, mintakan bahwa Mbak berhak untuk memegang paspor dan kontrak kerja. Pak, tapi ternyata di majikan itu sulit hubungi agensi yang dalam kontrak kerja. Siapa nama agensi yang sudah pernah hubungan? Kalau misalkan kesulitan juga dengan staff agent yang menangani itu, jangan suka-suka hubungi KJRI. Ya.
nanti kami akan melakukan penanganan lebih lanjut. Jika memang benar ini agennya katakanlah tidak sangat tidak kooperatif, tidak membantu teman-teman, ya tentunya kami akan melakukan tindakan lebih lanjut dan kami akan lapor juga ke employment agency di labor department. Yang kedua Pak, jika memang saya sudah katakanlah tidak sudah digajinya dan ancaman dan lain sebagainya, sudah ada ancaman, direkam ancaman tersebut, Mbak datang ke kami ya, jangan sungkan-sungkan atau hubungi kami ya, berikan untuk katakanlah sudah tidak sesuai. Kalau memang ada ancaman Mbak bisa langsung keluar, tapi jangan sampai Mbak tidak punya bukti kalau misalnya ada ancaman ya. Kalau udah dia apalagi sudah dianiaya, Mbak berhak langsung telepon 999 dan hubungi KJRI, jangan sungkan-sungkan, kapanpun jam berapapun silakan. Mbak bisa langsung ke rumah majikan, langsung ke kantor polisi kalau ada penganiayaan. Kalau ada ancaman Mbak rekam sebagai bukti bahwa Mbak mendapatkan ancaman atau adanya kekhawatiran pelakuan akan dilakukan kekerasan atau ancaman dari pihak majikan. Mbak jangan sungkan-sungkan. Agent tidak merespon, berikan ke kami siapa namanya, nama agent siapa, nama stafnya siapa, nama lain siapa, berikan ke kami biar kami akan lakukan tindakan lebih lanjut. Yang berikutnya, bagaimana jika agensi mencarikan job tanpa boleh memilih sesuai dengan pengalaman kita, secara langsung memaksa untuk menerima job apapun yang agen berikan? Pertama, yang namanya pekerjaan, Mbak, pekerjaan itu harus sesuai dengan pekerjaan ruang lingkupnya, pekerjaan rumah tangga yang tercantum di dalam kontrak kerja. Jadi ketika agensi meminta Mbak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak kerja, Mbak jangan pernah mau. Dan jika perlu lapor ke kami dan lapor ke labor juga. Kalau misalnya kesulitan ke labor, lapor kami. Kami tidak akan segan-segan untuk bisa memperbaiki pihak-pihak mana dari agen yang tidak bisa berkooperatif, yang tidak bisa selama ini membantu teman-teman ketika menangani masalah. Dan kami akan selalu tangani lebih lanjut. Jangan sungkan-sungkan. Mbak, Pak saya jauh Pak posisinya. Silakan. Nomor hotline PK2 sekarang selamanya aktif. Mbak silakan WA, cukup malam-malam Pak saya nggak bisa pegang handphone, Mbak WA jam berapapun silakan, kami akan respon dan kami akan lakukan tangani lebih lanjut untuk mencari majikan yang lain setelah Mbak menyelesaikan hak-haknya dengan majikan yang lama dan semuanya sesuai ketentuan gitu ya. Mbak dapat mencari majikan yang lain. Tentunya untuk visa kerja itu adalah kewenangan dari Departemen Imigrasi Hong Kong. Mungkin itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, Mbak Risa temannya silakan hubungi, beritahu nomor kontak pengaduan KJRI, ataupun kalau misalnya dekat dengan kantor KJRI silakan datang langsung ke lantai dasar di pengaduan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada lagi pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Baik. Oke, baik. Selamat malam Pak Bu. Selamat malam. Maaf, saya Api Datul dan saya mau bertanya. Hari ini di terminate langsung disuruh keluar dari majikan dan rencana ingin cari majikan baru. Apakah harus pulang ke Indonesia dulu? Apa boleh stay di Hong Kong menunggu visa baru? Oke. Baik. Ya, terima kasih Mbak Api Datul ya. Mbak Api Datul, yang pertama, ketika Mbak dilakukan terminate oleh majikan, satu, jangan pernah tanda tangan dulu dokumen apapun, ya. Pastikan dulu semua hak-hak Mbak itu akan diberikan oleh majikan. Mbak dari sisa gaji terakhir, kalau memang disuruh diterbitin keluar hari itu juga, Mbak harus mendapatkan kompensasi 1 bulan gaji, ya. Mbak harus memperhitungkan ada cuti tahunan yang katakanlah sudah menjadi hak Mbak jika Mbak sudah lebih dari 3 bulan bekerja, ataupun Mbak bisa mendapatkan tiket pesawat dan tunjangan transport sesuai dengan hak yang Mbak terima. Itu pastikan dulu ketika di interminate. Jika itu sudah mendapatkan haknya semua, ya, dan Mbak menandatangani suatu tanda terima, silakan, ya. Terus Mbak menandatangani atau mengisi notifikasi termination kontrak yang untuk disubmit atau dilaporkan ke pihak Departemen Imigrasi. Sesuai tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Konjen bahwa Mbak sampaikan alasannya. Karena sekarang di formnya termination of contract dari Departemen Imigrasi yang baru itu diberikan kolom, baik itu dari kolomnya majikan maupun dari kolomnya bagi pekerja migran atau employee untuk mencantumkan alasan apa yang dilakukan pemutusan kontrak kerja. Mbak sampaikan alasan jika memang benar itu Mbak dilakukan terminate oleh majikan, terminate by employer. Sampaikan saja. Nanti imigrasi akan melakukan penilaian untuk pengajuan visa kerja Mbak yang berikutnya. Yang kedua, Mbak, apakah bisa stay? Selama ini pemerintah Hong Kong masih memperbolehkan, tapi terkait dengan aturan yang baru bahwa katakanlah
untuk pengajuan visa kerja yang mengalami break kontrak atau terminate, katakanlah kontrak kerja prematur, itu akan dilakukan sesuai dengan peraturan sebelumnya akan dilakukan pertimbangan secara selektif pengajuan visa kerja. Makanya nanti pastikan ketika di terminate Mbak mengisi notifikasi notifikasi termination kontrak yang menjadi lampiran di SAPK Imigrasi, cantumkan alasannya. Itu menjadi pertimbangan atau penilaian dari petugas imigrasi Hong Kong untuk pengajuan visa kerja berikutnya. Baik, terima kasih Pak Arga. Kita kembali ke pertanyaan. Sudah ada pertanyaan yang masuk lagi. Kita akan bahas kembali ke sumber. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengajuan visa jangan khawatir, asal tetap perhatikan hal-hal baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, saya Yani Marsi. Maaf Pak, saya mau tanya, misalnya saya pulang cuti ke Indo, tetapi sebelum kontrak saya habis, tapi saya sudah cari majikan baru 2 bulan sebelum finish kontrak, sudah tanda tangan kontrak baru, masih bisa kembali ke Hong Kong atau tidak Pak? Baik, siap. Terima kasih Mbak siapa? Mbak Yani Marsi. Oke. Yang pertama adalah cuti itu adalah haknya Mbak, ya. Tapi harus diketahui oleh majikan ketika akan melakukan finish kontrak. Itu harus disepakati dulu ketika memang mau menyelesaikan kontrak kerjanya, baru beritahu ke majikan bahwa saya ingin cuti dulu, ya. Itu harus disepakati dan harus pulang ke Indonesia katakanlah kalau sudah disepakati di dalam, karena masih dalam jangka kontrak kerja dengan majikan, katakanlah saya tidak tahu namanya, katakanlah majikannya namanya A gitu kan ya. Itu harus disepakati Mbak pulang. Perlu diingat ketika cuti di dalam masa sekarang ini Mbak akan diwajibkan untuk melakukan tes PCR sesuai dengan peraturan pemerintah Hong Kong dan karantina dan lain sebagainya. Nah, Mbak pastikan ketika dengan kontrak kerja yang majikan A itu harus selesai dulu statusnya. Harus katakanlah adanya notifikasi termination, katakanlah ini selesai atau finish kontrak. Dan itu harus disubmit ke imigrasi agar diketahui imigrasi bahwa Mbak dengan kontrak kerja dengan majikan A itu sudah selesai dan hak-haknya sudah diterima, notifikasinya sudah masuk ke imigrasi. Ketika itu semua dokumen sudah masuk ke imigrasi Hong Kong, notifikasi itu, maka proses berikutnya adalah ketika Mbak melakukan pergantian majikan, itu kan akan masuk ke KJRI untuk diregularisasi sebagai ganti majikan, tentunya yang tadi saya tangkap. Nanti ketika ganti majikan, tentunya visa kerja akan kembali lagi merupakan kewenangan dari Departemen Imigrasi Hong Kong. Tapi upayakan yang tadi saya sarankan, ketika Mbak selesai dengan kontrak kerja yang A itu adalah semuanya sudah selesai, baik itu ada notifikasi ke pemutusan kontrak Imigrasi Hong Kong maupun hak-haknya sudah Mbak terima. Itu. Baik. Terima kasih Pak. Kalau saya boleh tadi saya izin ke Pak Ciko Pak, tadi ada yang agak sedikit kendala. Jika ada teman-teman yang mengajukan visanya di masa saat ini Pak, kemudian masih menunggu approval visanya kok sudah lama tidak di-approve gitu, atau tidak mendapat kejelasan lah. Bagaimana untuk mengetahui statusnya Pak, status visa dari yang bersangkutan tersebut? Kemudian bagaimana mengetahui apabila visa itu disetujui atau tidak gitu Pak? Iya, teman-teman sekalian, bahwa memang permasalahan untuk menunggu visa ini sudah banyak. Makanya ketika ada kebijakan baru dari pemerintah Hong Kong, khususnya imigrasi Hong Kong, akan mengeluarkan waktu 1-2 minggu, ini adalah hal yang positif. Ya, untuk yang saat ini kita masih menunggu penerapan ini 1-2 minggu ke depan. Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong ini bisa langsung tercapai ya. Karena ketika kami koordinasi dengan imigrasi Hong Kong, mereka juga butuh untuk melakukan selektif tadi ya, tapi waktunya yang diberikan adalah maksimal 2 minggu ya, paling cepat 1 minggu, maksimal 2 minggu. Teman-teman gak usah khawatir, artinya pemerintah Hong Kong ini concern betul dengan adanya masa COVID-19, sehingga
percepatan dan kemudahan untuk mendapatkan visa baru akan segera dilakukan agar teman-teman di sini juga nyaman menunggu tidak terjangkit virus COVID-19. Begitu Bayu penjelasan dari saya. Oke, baik. Sudah ada pertanyaan lagi? Satu yang masuk kita bacakan ya. Oke, baik. Pertanyaannya agak panjang. Baik, terima kasih kepada Ibu. Oh, sebelumnya ucapan selamat dirgahayu RI ke-75. Sama-sama Ibu. Salam sukses KJRI menuju Indonesia Maju. Amin ya rabbal alamin. Saya Tarlia di Taikok Choi. Ibu Tarlia, selamat malam. Ingin bertanya sehubungan dengan setiap PMI berbeda cara menangkap sebuah informasi. Bolehkah meminta agar di kesempatan ini KJRI menjelaskan perihal tes PCR gratis tadi? Oke. Baik, siapa saja yang wajib melakukan tes COVID-19 gratis? Pertama mungkin itu dulu. Siapa saja? Baik, tadi mungkin sudah disampaikan, kita tekankan lagi. Silakan Pak Awang. Ya, terima kasih Bu Ayu. Mungkin juga bagi teman-teman yang baru bergabung, kita jelaskan sekali lagi. Jadi, cara pendaftarannya sebetulnya cukup sederhana. Mas Yowas kalau bisa ditunjukkan nomor teleponnya, hotline-nya di presentasinya Pak Erga. Jadi KJRI Hongkong sudah mengumumkan di Facebook, nanti dicek pengumuman terkait dengan ini. Itu ada nomor yang bisa ditelepon ya, sekali lagi ditelepon, bukan di SMS untuk pendaftaran. Dan kita sudah coba untuk menelpon ini nomornya ini. Silahkan ditelepon di nomor 1836133 Ya. dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kita sudah pernah mencoba mentelepon dan sangat lancar, bisa bahasa Inggris maupun bahasa Kanton. Jadi langsung telepon ke situ, nanti akan ditanya oleh petugasnya nomor paspor dan Hongkong ID. Jadi memang tidak perlu menunjukkan secara nomor, langsung ya. Karena ini kan lewat telepon, jadi hanya nanti ada data-data yang dicatat saja. Nanti pemberitahuan hasil tesnya akan disampaikan melalui SMS. Nah, siapa saja yang wajib? Sekali lagi ini sifatnya tidak wajib, sifatnya sukarela. Tapi kami sarankan silahkan, mumpung ini ada kesempatan, fasilitas diberikan oleh pemerintah Hongkong dan gratis, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan khawatir kalau misalnya tes kemudian hasilnya positif sehingga dikirim pulang ke Indonesia dan sebagainya. Tadi sudah kita jelaskan juga, kalau positif akan dirawat, semua biaya tidak ada yang dibebankan kepada PMI dan tidak akan dipulangkan. Setelah sehat, kalau kontraknya masih ada, akan lanjut untuk menjalankan kontrak sesuai dengan kontrak kerjanya. Baik, tadi boleh ke pengumuman tadi kita agak mungkin lebih detail di poin kedua utamanya ya. Kemudian untuk tesnya sendiri, tes dilakukan tanggal tersebut 25-30 dan wajib membawa, mungkin bisa kita ingatkan ke teman-teman bahwa waktu tesnya sendiri yang perlu dibawa adalah Hongkong ID, paspor, dan bukti dari SMS konfirmasi ketika datang. Kalau tadi untuk mendaftar saja hanya perlu nomor paspor, namun waktu tes berlangsung dokumen-dokumen tadi yang harus dibawa. Nah, ini yang perlu kita ingatkan nanti kalau misalnya teman-teman paspornya misalnya masih ada yang dipegang majikan atau agen, dimintakan baik-baik. Kalau terjadi penolakan laporkan pada kami, karena tidak boleh terjadi penahanan paspor. Dan kemudian kalau paspornya memang hilang, silakan diproses pembuatan paspor baru di imigrasi KJRI Hongkong. Nanti bikin surat keterangan hilang dulu di kantor polisi terdekat dan diproses pembuatannya. Yang penting jangan khawatir, semua kesulitan itu sudah kita siapkan solusinya. Baik, mungkin boleh ditampilkan terlebih dahulu pertanyaan yang tadi, mungkin ada yang belum terjawab kiranya. Baik, jadi tadi siapa saja yang wajib melakukan, sebetulnya sifatnya sukarela tadi ya. Kemudian cara mendaftarnya sudah dijelaskan, datang langsung atau bisa secara online. Pendaftarannya melalui telepon. Ya, ke nomor yang ada di pengumuman tadi. Lalu wajibkah persyaratan pendaftaran membawa paspor asli? Tidak, hanya menyampaikan nomornya saja untuk pendaftaran.
Jika paspor digunakan proses visa, bolehkah dengan melampirkan fotokopi paspor? Serta hingga kapan tes PCR gratis tersebut berlaku? Oke, boleh. Ya, jadi kalau memang sedang proses visa bisa dengan fotokopinya. Nanti juga akan ditanyakan proses visanya oleh petugas kalau memang sedang proses visa. Jadi tidak perlu khawatir. Hingga kapan tadi sudah ada ya, sampai dengan tanggal 25 sampai 30. Oke, lalu yang kedua, bagi pekerja domestik asing yang pengajuan visa kerjanya tidak disetujui oleh departemen, harus kembali ke negara asal. Oke, baik. Mungkin poin ini yang bisa kita jelaskan kembali ke teman-teman. Lalu bagaimana penjelasan kategori nomor 3 yang dikeluarkan pemerintah Hong Kong? Apakah hal ini bagi mereka yang terlalu sering memutus kontrak atau diputus kontrak dengan kurun waktu yang sangat dekat? Baik, ini terkait visa ya, Pak Ciko, Ya. bisa menjawab? Ya, bagi pekerja migran Indonesia yang tidak dikabulkan permohonan visanya, tentu harus kembali ke negara asal ya. Sebenarnya bukan hanya untuk pekerja migran Indonesia saja, Ya. tapi ini berlaku Mbak Ayu untuk seluruh warga negara asing yang mengajukan permohonan visa atau bekerja di Hong Kong, tapi permohonan visanya tidak dikabulkan. Sehingga visa ini kan sebagai izin masuk ya untuk tinggal di suatu negara. Ketika dia tidak memiliki visa, maka ini bisa dikategorikan sebagai illegal stay. Makanya apabila pertimbangan atau keputusan dari pemerintah Hong Kong tidak menerbitkan visa bagi pekerja migran Indonesia, harus segera kembali ke negara asal. Demikian, Mbak Ayu. Baik. Tadi sudah dijawab semua tadi pertanyaannya. Apakah kita masih ada pertanyaan lagi? Baik, agaknya sudah cukup pertanyaan dari teman-teman semua. Mudah-mudahan sudah jelas tadi ya, pembahasan dari kita semua sudah dikumpas tuntas oleh narasumber kita semua. Ini sebelum menutup kami izin jika ada pesan terakhir Pak yang bisa disampaikan, izin dari Pak Konjen kepada teman-teman kami semua. Baik, terima kasih Bu Ayu, teman-teman PMI yang selalu saya banggakan, selalu saya di kesempatan yang baik ini, semoga apa yang kita sampaikan ya tadi dibahas tuntas dari semua yang menjadi tidak jelas menjadi jelas, bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Nah, namun intinya adalah semua yang dilakukan, kebijakan disampaikan oleh kebijakan pemerintah Hong Kong ini semata-mata hanya untuk kebaikan semua ya, kebaikan semua warga yang bermukim di Hong Kong ini. Tidak ada aspek tadi kekhawatiran teman-teman, kami yang akan didiskriminatifkan, tidak. Karena ini saya sudah bicara langsung dengan pihak labor dan imigrasi bahwa ini berlaku untuk semua warga asing ataupun warga penduduk Hong Kong yang memang memerlukan tes COVID, akan melakukan tes COVID, jadi tidak perlu kekhawatiran. Dan teman-teman, apabila masih ada yang belum jelas, silahkan jangan ragu mengajukan pertanyaan ya melalui hotline kita ataupun melalui inbox Facebook kita, sampaikan secara lugas. Dan sekali lagi mohon kami juga kerjasamanya dari teman-teman semua di saat yang sulit ini. Semoga kita bisa sama-sama melalui situasi ini secara baik ke depannya. Dan tetap positif. Teman-teman, saya mengajak tetap sebarkan energi positif ya. Jangan sebarkan energi negatif ya. Kita bekerja sama-sama ya. Dengan sama-sama kita bekerja, maka saya yakin sulit apapun situasinya kita dapat lalui. Itu saja mungkin pesan dari saya, Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Konjen atas pesannya tadi. Itu pesan jadi untuk kita semua ya, yang dikenakan tadi. Harus tetap positif, kita bekerja bersama-sama, bersama kita pasti bisa
menghadapi pandemi saat ini, dan mudah-mudahan melihat perkembangan saat ini tren kasus semakin membaik, mudah-mudahan juga situasi semakin kondusif dan kita akan kembali dalam situasi normal dengan cepat. Pak Erga ada yang ingin ditambahkan? Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Wahyu. Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Komjen. Yang pasti teman-teman semua tetap untuk menjaga kesehatan selama di tengah masa pandemi ini, tetap menggunakan masker, tetap juga rajin cuci tangan, menjaga kebersihan teman-teman. Semoga kita semua bisa berharap pandemi COVID ini bisa segera berakhir dan kita semua bisa bekerja lagi normal kembali sebelum terjadinya wabah COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah kita tentunya KJRI di sini sebagai perwakilan pemerintah, tentunya kita bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan pemerintah otoritas tempat, dengan teman-teman organisasi pekerja migran yang ada di Hong Kong, dan tentunya seluruh pekerja migran yang ada di Hong Kong ini, semua kita harapkan kerjasama yang baik. Semoga kita semua selalu bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Erga, kemudian Pak Konjen, Pak Ciko, Pak Awang. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan ngopi instan yang lainnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan, berpartisipasi di ngopi instan kali ini. Tentunya kita akan ketemu kembali di ngopi instan episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.